Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hilalia SAG MAG dan Bapak Irwansyah Suwahyu SPDI MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan membahas bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astri Siti Sulastri selaku moderator pada kesempatan kali ini. Adapun teman saya, Reski Amalia Wahab, Sinti Fadiasari, S, Miftahul Sadah, dan Syamsidah. Menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Islam memiliki berbagai mazhab dan keyakinan religius yang berbeda-beda. Bahkan sempat terjadi gesekan antara mazhab, namun tak lama setelah itu gesekan secara bertahap mereda. Ada beberapa mazhab dan kepercayaan yang ditolak masyarakat Muslim Indonesia, yaitu mazhab Syiah, JIL atau Jaringan Islam Liberal, dan Muhammadiyah. Menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pada awal berdirinya masa pemerintahan kolonial Belanda, Muhammadiyah dituding membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Muhammadiyah pada saat itu mengkampanyekan pemberantasan TBC, yakni takhayul, bidah, dan khurafat atau khurafat, merupakan perkara-perkara asing karena tidak diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Antara lain ziarah kubur, tahlil kematian, taklin di atas kubur, kunut subuh, tarawih 23 rakaat, yasinan setiap malam Jumat, dan memperingati hari besar Islam. Karena keresahan itu, kemudian mendirikan organisasi Islam, yakni NU. Pada masa awal berdirinya NU dan Muhammadiyah saling bergesekan mengenai mazhab dan keyakinan religius. Tetapi akhirnya antara NU dan Muhammadiyah terjadi kesalahpahaman tentang perlunya ukhuwah Islamiyah. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu menggali sumber histori, sosiologi, dan teologis tentang konsep keberagaman Islam dalam membangun persatuan umat dalam keberagaman. Menggali sumber histori dan sosiologi tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam beragama. Awal lahirnya mazhab dalam Islam. Mazhab awalnya tidak ada terjadi perbedaan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ketika para sahabat menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum muhajirin dan ansar, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra, dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat Nabi Muhammad. Inilah benih munculnya dua mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Pentingnya mengenal mazhab yang pertama yaitu jika tidak mengenal mazhab dikhawatirkan malah saling memusuhi sesama Islam, sehingga kekuatan Islam semakin melemah. Yang kedua, dengan adanya keberagaman mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan hidup. Yang ketiga yaitu dalam bahasa akhlak yang menutupi diri sebuah sumut. Yang keempat, tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung. Beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda. Yang kelima,
gerakan ukhuwah Islamiyah yang didengungkan oleh setiap muslim akan menjadi slogan palsu jika tidak memahami mazhab yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah Allah memuji orang yang mau mempelajari beragam mazhab seperti yang terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. B. Menggali sumber teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagamaan. Menurut almarhum Ustaz Abdurrahman, sebab timbulnya perbedaan mazhab adalah yaitu untuk memperoleh suatu keterangan pada masa para imam hidup tidak semudah sekarang. Yang kedua, teknik grafis mencetak belum ada seperti sekarang. Adanya kaul qadim dan kaul jadid membuktikan bahwa keterangan itu berangsur-angsur diperoleh oleh dalam urusan duniawi, perubahan dalam masyarakat. Membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Upaya dalam mewujudkan persatuan umat. Yang pertama yaitu jargon demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, butuh pembuktian yang nyata dalam menjaga keamanan dan ketenangan bagi setiap umat beragama, dan tegas dalam mengambil keputusan jika ada yang meresahkan rakyat setempat. Peduli kepada sesama suku, ras, budaya, agama, dan saling menghormati perbedaan masing-masing. Yang kedua yaitu dengan kemajuan teknologi dan informasi, kita suka ataupun terpaksa akan mengetahui keberagaman mazhab dalam Islam. Maka dari itu kita harus mempelajari perbedaan mazhab dalam Islam agar kita bersikap toleran dan akhiratnya ukhuwah Islamiyah benar-benar terwujud. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Baiklah, saya Astri Siti Sulastri akan membahas bagaimana membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Jadi, ada dua upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan persatuan umat. Yang pertama, dengan jargon demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Butuh pembuktian yang nyata dalam menjaga keamanan dan ketenangan bagi setiap umat beragama, dan tegas dalam mengambil keputusan jika ada yang meresahkan rakyat setempat. Peduli kepada sesama tanpa melihat suku, ras, budaya, dan agama, dengan saling menghormati perbedaan masing-masing. Dan yang kedua, dengan kemajuan ke teknologi dan informasi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 213, yang artinya, manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Mendeskripsikan konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pada masa lalu,
Jika bercerita tentang mazhab, di sini mazhab dapat kita artikan sebagai pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Dan mazhab ini merupakan salah satu ilmu fikih yang perlu diketahui oleh umat muslim. Dengan mazhab, umat muslim dapat memahami tentang hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Nah, konotasi umat muslim Indonesia adalah mazhab yang 4, yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Namun, kaum muslimin sekarang memiliki konotasi lain, yaitu mazhab 5. Maksudnya, 4 mazhab tersebut ditambah mazhab Jafari, malah lebih dari itu, misal ditambah dengan mazhab Sahiri. Adapun bagi kaum pelajar agama, yang dimaksud dengan mazhab bukan hanya sekedar mazhab fikih, melainkan juga mazhab teologi, mazhab tasawuf, dan mazhab di bidang lainnya. Dan dalam bidang fikih ini pun bukan hanya 5 mazhab, tetapi lebih dari itu. Nah, ini alasannya mengapa kita perlu mempelajari tentang perbedaan mazhab dalam Islam, agar kita dapat bersikap toleran dan akhirnya terwujud ukhuwah Islamiyah. Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan, umat Islam sebagaimana umat-umat beragama lainnya yang telah dahulu lahir, terdiri dari beragam mazhab dan keyakinan religius. Sebagai contohnya di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan 2 organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam terbesar yang memiliki corak khas dalam keyakinan religiusnya. Ukhuwah Islamiyah digagas dan diperjuangkan oleh kaum muslimin Indonesia, yakni yang pertama, ukhuwah Islamiyah terbatas dalam rumpun Islam Sunni, dan kedua, ukhuwah Islamiyah lebih luas hingga mencakup Islam Syiah, dan ketiga, ukhuwah Islamiyah lebih luas lagi hingga mencakup Ahmadiyah dan Islam liberal. Alhamdulillah, demikian tadi diskusi kelompok kami, kelompok 3. Saya sebagai moderator ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.